Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Frater dalam pembelajaran kali hari ini. Nah, adik-adik terkasih, hari ini kita akan belajar tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Nah, adik-adik bisa buka buku pegangan adik-adik semuanya, yakni pelajaran 11. Nah, adik-adik terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Frater mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap yang baik, mempersiapkan hati dengan yang baik untuk berdoa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu mencintai gereja sebagai rumah Tuhan. Buatlah juga hati kami gembira dan bersukacita di saat berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih karena telah mengikuti doa dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Frater mau mengajak adik-adik untuk bergembira bersama, bernyanyi bersama. Nah, nanti Frater akan memutarkan video. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik terkasih, baru saja kita sudah bernyanyi bersama, bergembira bersama, bersukaria bersama. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tadi sudah menyimak dengan baik, bernyanyi dengan baik, bahkan menghayati lagunya dengan baik ya. Frater di sini
bertanya bahwa di manakah anak Tuhan? Nah, tadi dalam lagu kita mendengarkan dan juga kita mengetahui bahwa anak-anak Tuhan itu berada di dalam gereja. Bukan untuk bermain, tetapi untuk berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan pun ingin agar adik-adik, brother, sebagai anak-anaknya untuk melayani Tuhan di gereja. Misalnya, kita bisa ikut paduan suara anak-anak, bisa menjadi dirijen, bisa menjadi organis, atau pemusik yang lainnya, dan juga kita bisa menjadi putra altar atau putri sakristi. Nah, putra altar itu biasanya, putra-putri altar itu biasanya dikenal sebagai Miss Dinar. Nah, kita juga diajak untuk berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang senang berada di gereja, karena gereja adalah rumah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada satu pertanyaan yang ingin Frater tanyakan kepada kita semua. Apakah adik-adik semuanya pernah melihat atau mendengar berita tentang kehilangan, baik itu kehilangan orang atau kehilangan anak, kehilangan barang-barang yang dicintai, contohnya kucing atau anjing dan lain-lainnya. Nah, Frater, mungkin kita semua pernah mendengar atau melihat berita-berita tersebut di acara televisi atau di berita harian atau di koran. Nah, maka dari itu, sebelum kita masuk ke materi, Frater mau mengajak adik-adik lagi untuk membaca kitab suci. Mari, adik-adik semuanya silahkan menyiapkan kitab suci, atau adik-adik bisa baca dari buku pegangan. Nah, jika adik-adik membaca dari kitab suci, silakan buka dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 50. Ketika adik-adik mau membaca, silakan video pembelajarannya di pause. Setelah selesai, adik-adik bisa melanjutkan pembelajarannya. Nah, baru saja kita sudah membaca kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah. Tentunya setiap orang tua itu pasti akan merasa cemas ketika anaknya hilang. Bahkan kita semua juga pasti merasa sedih ketika barang kesukaan kita juga ada yang hilang. Nah, adik-adik, anak yang terpisah dengan orang tua pasti rasa cemas, ketakutan, kepanikan, dan tentunya pasti dia akan menangis. Dari cerita yang baru saja kita baca, kita tahu bahwa pada usia 12 tahun, Yesus bersama dengan orang tuanya, yakni Bapak Yusuf dan Bunda Maria, merayakan Paskah Yahudi di Bait Allah di Yerusalem. Setelah selesai perayaan Paskah dan saatnya untuk pulang, Yesus tidak bersama dengan orang tuanya. Dia terpisah dari orang tuanya karena Yesus tertinggal di Bait Allah. Nah, karena Yesus tidak bersama dengan orang tuanya, dan orang tuanya pun menyadari ketika dalam perjalanan bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Akhirnya, orang tua Yesus pun pergi untuk mencari Yesus di Yerusalem lagi. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan
di Yerusalem sehingga dia tidak bersama dengan orang tuanya. Maka dari itu, meskipun tadi adik-adik semuanya sudah membaca kisah Yesus yang tertinggal di Bait Allah, tapi Frater mau mengajak adik-adik untuk melihat video kali ini lagi. Mari kita simak video ini dengan sungguh-sungguh dengan baik. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Dari video yang kita dengar tadi, kita tahu bahwa meskipun ditegur oleh orang tuanya, Yesus tidak merasa bersalah. Mengapa? Sebab Yesus berada di tempat yang baik, yaitu Bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, Yesus juga senang berada di Bait Allah, karena Yesus itu sendiri adalah anak Allah. Seperti yang Frater katakan tadi di awal bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Begitu juga Bait Allah yang juga merupakan rumah Tuhan. Kalau kita datang ke gereja untuk berdoa dan memuji Tuhan, maka dari itu kita pun akan disebut sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Maka dari itu kita diajak untuk rajin-rajin untuk datang ke gereja. Pastinya Tuhan akan merasa senang dan Tuhan juga akan memberi kita berkat serta perlindungan dalam hidup kita kalau kita rajin datang ke gereja, rajin berdoa, dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, seandainya tidak ada wabah corona, Frater akan mengajak adik-adik untuk berziarah ke Gua Maria, atau ke gereja, atau tempat-tempat rohani lainnya. Tapi karena wabah virus corona, akhirnya rencana itu tidak bisa dilaksanakan. Semoga aja nanti di semester depannya virus coronanya hilang
dan kita bisa berziarah ke tempat-tempat rohani yang ada di sekitar Malang ini saja, tidak perlu jauh-jauh. Nah, adik-adik yang terkasih, Frater kira cukup demikian pembelajaran kita pada hari ini. Frater mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi akan penilaian akhir semester. Frater berharap adik-adik mulai sekarang mempersiapkan diri, belajar kembali materi-materi yang adik pelajari selama ini, baik itu pelajaran agama ataupun pelajaran yang lainnya, agar ketika penilaian akhir nanti, adik-adik bisa mengikuti atau menjawab soal-soal dengan baik dan dengan benar. Dan tentunya karena hal tersebut, adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, adik-adik, mari kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk datang ke gereja bersama keluarga, untuk berdoa dan bernyanyi memuliakan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Frater berharap adik-adik semuanya tetap sehat, tetap semangat, meskipun selalu berada di rumah. Ingat, jaga kesehatan. Sampai jumpa.